Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat fisika dan metode ilmiah. Nah, sebenarnya apa hakikat fisika itu? Pada hakikatnya, fisika adalah cabang ilmu pengetahuan yang pelajari sifat dan fenomena alam serta bagaimana alam semesta bekerja. Fisika berfokus pada konsep dasar materi, energi, ruang, dan waktu serta interaksinya. Nah, beberapa konsep dasar fisika meliputi mekanika. Mekanika itu studi tentang gerak benda dan gaya mempengaruhinya. Hukum Newton banyak dilibatkan dalam masalah mekanika. Termodinamika, yaitu studi tentang aliran panas, energi dan kerja serta bagaimana interaksinya dengan materi. Elektromagnetisme, studi tentang muatan listrik statis dan dinamis. Medan listrik, medan magnet, induksi elektromagnetik serta radiasi elektromagnetik. Optika, ini ada studi tentang cahaya dan fenomena yang terkait dengannya seperti refleksi, refraksi, difraksi, dispersi, interferensi, dan polarisasi. Yang termasuk dalam lingkup optika adalah pembahasan lensa tipis, cermin, alat-alat optik, dan perilaku cahaya yang disebutkan di atas. Kemudian ada getaran dan gelombang, studi tentang getaran dan gelombang serta fenomena yang terkait dengannya. Gerak harmonik sederhana, getaran teredam, gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik, gelombang diam, gelombang berjalan, gelombang transversal, gelombang longitudinal, termasuk ruang lingkup pembahasan getaran dan gelombang. Kemudian ada fisika modern, studi tentang fenomena alam dan interaksinya. Untuk alam yang sangat besar, yaitu jagat raya atau alam semesta, hingga pada skala yang sangat kecil, dalam arti partikel subatomik, teori relativitas dan fisika kuantum termasuk ruang lingkup fisika modern. Secara umum, terdapat 3 hakikat fisika, yaitu fisika sebagai sikap, fisika sebagai proses, dan fisika sebagai produk. Nah, fisika sebagai sikap menekankan pentingnya cara berpikir dan berperilaku yang mendasari praktik ilmiah. Nah, mencakup cara pandang, pendekatan, dan metode yang diambil dalam pelajari dan menerapkan prinsip-prinsip fisika. Ini lebih menekankan pada kualitas mental dan etika dalam berinteraksi dengan dunia fisika dan ilmiah secara umum. Beberapa aspek hakikat fisika sebagai sikap, yaitu sikap kritis dan skeptis, rasa ingin tahu dan keterbukaan, ketelitian dan interaksi, objektivitas dan kejujuran, kerjasama dan kolaborasi, kesabaran dan ketekunan, kreativitas dan inovasi. Fisika sebagai proses itu mencakup siklus berkelanjutan dari observasi, eksperimen, dan analisis yang membentuk dasar pemahaman ilmiah. Proses dibutuhkan untuk mengembangkan ilmu fisika agar dapat diterapkan dalam kehidupan yang nyata. Proses melibatkan berbagai langkah sistematis yang saling terkait untuk menjawab pertanyaan ilmiah dan pengembangan teknologi. Fisika sebagai proses mencakup metode ilmiah, penyesuaian teori atau pengembangan model, publikasi hasil penelitian, aplikasi dan implementasi, evaluasi dan revisi, penerapan dalam konteks baru. Nah, kemudian fisika sebagai produk. Nah, fisika sebagai produk adalah sekumpulan pengetahuan yang dapat menghasilkan konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, model, fakta, dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, konsep itu apa sebenarnya? Konsep adalah gagasan dasar atau pemahaman umum tentang suatu gejala atau fenomena fisika yang digunakan untuk membangun pengetahuan ilmiah lebih lanjut. Contohnya adalah konsep gaya. Itu sama dengan dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan gerak benda. Nah, postulat. Nah, postulat itu pernyataan atau asumsi yang dianggap benar tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu dan digunakan sebagai dasar dalam membangun teori dan hukum. Contohnya adalah postulat 1 Einstein. Hukum fisika memiliki bentuk yang sama untuk setiap kerangka acuan inersial. Nah, postulat ini digunakan untuk mengembangkan teori relativitas. Prinsip itu adalah kaidah dasar atau pedoman umum dalam fisika yang digunakan untuk menjelaskan atau menurunkan hukum-hukum atau fenomena alam. Contohnya adalah prinsip superposisi gelombang. Ini adalah ketika dua gelombang bertemu, amplitudo total adalah jumlah dari amplitudo masing-masing gelombang. Fakta itu adalah kejadian atau peristiwa alam yang diamati langsung, diukur dan dibuktikan secara objektif, serta tidak terbantahkan oleh data empiris. Nah, ciri-ciri fakta terjadi di alam nyata, diperoleh dari hasil eksperimen, bersifat objektif dan konsisten, menjadi dasar penyusunan hukum, teori, dan model. Contohnya, air mendidih pada 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Nah, ini kan tidak terbantahkan. Nah, hukum pernyataan ilmiah
sering dalam bentuk rumus atau hubungan matematis yang didasarkan pada hasil observasi dan eksperimen dan berlaku umum dalam kondisi tertentu. Hukum merupakan generalisasi dari fakta. Contohnya hukum Newton, resultan gaya pada benda berbanding lurus dengan percepatannya. Nah, rumus itu adalah pernyataan matematis untuk menerapkan hukum dalam perhitungan. Contohnya adalah rumus hukum 2 Newton, F sama dengan M kali A, di mana F itu gaya, M massa benda, A itu adalah percepatannya. Teori itu adalah sekumpulan konsep, prinsip, postulat, dan hukum yang telah dirangkai secara sistematis dan logis dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena alam dan memprediksi kejadian fisika secara menyeluruh. Contohnya, teori mekanika klasik Newton, ruang dan waktu bersifat mutlak. Tapi menurut teori relativitas Einstein, ruang dan waktu bersifat relatif atau tidak mutlak. Jadi kalau begitu, teori itu bisa mengalami revisi atau perbaikan. Model itu representasi sederhana sebagai alat bantu, baik secara visual, verbal, matematis, atau konseptual, untuk menjelaskan fenomena alam atau sistem fisik yang kompleks, agar lebih mudah difahami, dianalisis, dan diprediksi. Contohnya, model atom Bohr. Nah, ini menggambarkan elektron mengitari inti atom seperti planet mengitari matahari. Nah, aplikasi ilmu fisika. Penerapan ilmu fisika dalam segala bidang untuk membantu kehidupan manusia sehari-hari. Contohnya adalah aplikasi dalam bidang teknologi dan rekayasa, mesin kendaraan. Tentu saja yang utama menggunakan ilmu mekanika dan termodinamika. Mesin pendingin, nah ini ilmu utamanya perpindahan kalor dan termodinamika. Lift, ini pakai ilmu dinamika hukum Newton, usaha energi. Aplikasi dalam bidang kesehatan dan kedokteran, ada MRI dan CT scan. Ini menggunakan teori medan magnet dan gelombang elektromagnetik disingkat GM. USG, ultrasonografi, ini pakai fisika gelombang. Radiasi gamma, terapi kanker, ini adalah fisika nuklir. Jadi radiasi gamma itu bisa digunakan untuk membunuh kanker atau sel kanker ya. Ini pakai teori fisika nuklir atau hukum-hukum di fisika nuklir. Kemudian ada laser. Laser itu singkatan dari light amplification by stimulated emission of radiation. Ini untuk operasi mata, LASIK misalnya ya. Nah, ini menggunakan fisika optik. Aplikasi dalam bidang energi, PLTA. Nah, ini ada energi mekanik dan energi listrik. Ada pengubahan energi mekanik, yaitu energi gerak air, energi potensial air, menjadi energi listrik. Kemudian ada PLTN, fisika nuklir, fisika inti yang digunakan energi mekanik dan listrik. PLTS. Nah, kalau PLTS itu pembangkit listrik tenaga surya ya. Ini pakai fisika kuantum, tentu saja nanti cahaya diubah menjadi energi listrik. Kemudian PLTB, ini energi mekanik, pembangkit listrik tenaga bayu, tenaga angin ya. Jadi ada perubahan energi mekanik menjadi energi listrik itu. Aplikasi dalam bidang telekomunikasi dan informasi, radio, radar, dan TV, ini pakai teori gelombang elektromagnetik, handphone dan internet. Nah, ini fisika gelombang dan elektronika. Fiberoptik itu pakai optik geometri. Aplikasi dalam bidang transportasi, pesawat terbang. Nah, ini ada aerodinamika dan hukum Newton, teori yang digunakan. Kereta cepat maglev, ini pakai teori medan magnet. Rem mobil ABS, dinamika dan tekanan. Aplikasi dalam astronomi dan antariksa, teleskop, ini pakai ilmu optik geometrik dan optika fisis. Roket dan satelit pakai momentum dan gravitasi. Penentuan massa planet, ini hukum gravitasi Newton. Aplikasi dalam bidang industri dan manufaktur, yang pertama ada sensor suhu, tekanan, dan kecepatan. Ini pakai teori fluida dan dinamika. Kontrol otomatis, ini pakai teori elektronika dan magnet. Aplikasi dalam bidang lingkungan, pemantauan polusi udara. Nah, ini ada fisika partikel dan gelombang, deteksi gempa, gelombang seismik, pengelolaan energi terbarukan, pakai konservasi energi, hukum kalan energi ya. Nah, ini sekarang kita bahas metode ilmiah. Metode ilmiah adalah langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan melalui pengamatan, percobaan, dan analisis agar hasilnya dapat diuji dan dibuktikan kebenarannya. Langkah-langkah metode ilmiah yang pertama adalah observasi dan identifikasi masalah.
yaitu mengamati fenomena alam dan mengenali adanya masalah yang menarik untuk diteliti. Observasi bisa berupa pengamatan atau studi literatur. Yang kedua, merumuskan masalah. Rumusan masalah terkait erat dengan tujuan penelitian. Rumusan masalah berupa kalimat pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian. Kalimat pertanyaan harus jelas, mudah dimengerti, dan dapat diuji melalui eksperimen atau studi lebih lanjut. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara. Ini jawaban sementara atas rumusan masalah yang dibuat. Hipotesis harus berdasarkan teori yang dikaji dan bersifat objektif. Nanti rumusan masalah saya akan berikan contoh di belakang ya. Oke, terus kemudian yang keempat, melakukan eksperimen atau uji hipotesis. Menguji hipotesis dengan cara melakukan eksperimen. Rancang dan lakukan eksperimen untuk menguji hipotesis. Eksperimen harus dirancang dengan kontrol variabel yang ketat untuk memastikan hasil yang valid dan dapat dipercaya. Nah, yang kelima adalah pengumpulan dan analisis data. Data harus dicatat dengan teliti dan siap dianalisis. Data yang diperoleh dari eksperimen kemudian diolah dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram sehingga mudah dianalisis. Pengolahan data ini dapat melibatkan ilmu statistik atau teknik analisis data lainnya. Penarikan kesimpulan. Kesimpulan diperoleh dari analisis data. Dari pengolahan dan analisis data dapat dibuat kesimpulan apakah hipotesis diterima atau ditolak atau memerlukan revisi. Yang ketujuh, mempublikasikan hasil penelitian. Ini adalah opsional ya. Membuat jurnal atau laporan ilmiah yang dipublikasikan ke komunitas ilmiah agar bisa diuji ulang oleh peneliti lain. Penelitian harus dapat direplikasi oleh orang lain untuk memverifikasi hasil dan memperkuat validitas temuan. Tapi kalau Anda melakukan penelitian tanpa publikasi, ya tidak harus seperti itu. Misalnya penelitian rahasia, misalnya gitu ya. Terus kemudian yang ke-8, evaluasi dan penyesuaian. Jika diperlukan, lakukan penyesuaian pada hipotesis atau eksperimen berdasarkan umpan balik dari komunitas ilmiah atau temuan baru. Nah, sebelum melakukan eksperimen, itu kita harus menentukan variabel penelitian. Variabel akan menentukan validitas hasil penelitian. Ada 3 macam variabel. Yang pertama, variabel terikat atau variabel dependent. Variabel yang akan diukur atau diamati dalam penelitian. Ya, yang B ada variabel bebas, variabel independen. Variabel yang dibuat berubah-ubah yang menyebabkan perubahan pada variabel terikatnya. Variabel kontrol itu variabel yang dibuat tetap. Nah, berikutnya adalah menetapkan prosedur kerja. Prosedur kerja merupakan urutan langkah kerja secara terperinci dan runtut untuk memudahkan eksperimen. Contoh, ini ya contohnya. Saya beri contoh ini. Contohnya Anda ingin membuktikan hukum Ohm. Rumusan masalahnya bisa seperti ini. Bagaimana pengaruh tegangan listrik pada hambatan tetap terhadap arus listrik yang melewatinya? Jadi rumusan masalah berupa kalimat pertanyaan. Nah, kalimat pertanyaan ini nanti akan dijawab melalui eksperimen. Makanya ada juga hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara, jawaban sementara dari rumusan masalah. Nah, hukum Ohm kita tahu hukum Ohm itu V sama dengan I kali R. V tegangan listrik pada hambatan satuannya volt, I arus listrik yang melewati hambatan satuannya ampere, R itu adalah hambatan listrik satuannya Ohm. V itu variabel bebas. Di sini ya, V-nya digunakan sebagai variabel bebas. Karena ini kan bagaimana pengaruh tegangan listrik. Tegangan listrik itu V. Ini dibuat variabel bebas. Nah, ini diubah-ubah dalam percobaan eksperimen. Nah, sedangkan I itu variabel terikat, nilainya tergantung pada variabel bebas dong, ya kan? Nah, R di sini variabel kontrol. Variabel kontrol itu nilainya harus tetap. Dalam eksperimen sama sekali tidak diubah, dibuat tetap. Nah, ini contohnya kalau Anda bikin tabel, misalnya Anda mengambil data, misalnya Anda mengulang percobaan sebanyak 4 kali. Untuk tegangan 3 volt arusnya berapa? R-nya ini dibuat tetap 100. Jadi R ini merupakan variabel kontrol. 100 ohm ya, untuk kondisi tegangan berapapun. Nah, Anda bisa mencatat di sini ampere meter Anda gunakan untuk mengukur arus. Jadi untuk 3 volt ini arusnya berapa? Anda tulis di sini. Kalau 6 volt arusnya berapa? 9 volt arusnya berapa? V-nya 12 volt, nah arusnya berapa? Nah, dengan R yang tetap 100 ohm. Nah,
Kalau sudah, maka Anda bisa ngeplot grafik hubungan antara tegangan dengan arus. Nah, variabel bebasnya biasanya diletakkan pada sumbu mendatar. Lazimnya begitu. Kalau variabel terikat diletakkan pada sumbu vertikal. Jadi arus satuannya ampere, V-nya satuannya volt. Nah, misalkan pada 3 volt Anda menemukan sekian arusnya. Nah, ini sekian itu percobaan Anda terserah di situ ya. Kalau percobaan sungguhnya ada bilangannya di sini. Pada 3 volt sekian gitu ya. Pada 6 volt sekian. Nah, ditandai dengan titik-titik ini. Lalu Anda tarik grafiknya, Anda hubungkan titik-titik itu. Nah, ini pasti berupa garis lurus nanti. Tapi ya tentu saja titik-titik ini tidak tepat pada garis ini. Biasanya dalam eksperimen itu pasti ada kesalahan ukur ya. Nah, oleh sebab itu titik-titik ini tidak pada garis ini ya. Mungkin agak sedikit melenceng. Mungkin ada juga yang tepat di garis. Bisa juga seperti itu. Itu tergantung dari kualitas alatnya bagaimana. Kalau alatnya murah, kualitasnya rendah, ya biasanya pengukurannya kurang teliti gitu ya. Nah, nanti titik-titik ini semakin jauh dari garis ini gitu ya. Tapi kalau alatnya sangat presisi, ya, akurasinya tinggi dalam penelitian, maka nanti ini mungkin titiknya ini akan sangat dekat sekali dengan garis lurus ini. Kenapa berubah garis lurus? Karena memang tadi I dengan V, V itu I kali R. Kalau I berarti sama dengan V per R. I itu berbanding lurus dengan V. Makanya grafiknya berubah garis lurus. Jadi Anda tidak bisa mengarang. Misalkan ini berupa parabola gitu. Nggak mungkin. Berarti mungkin percobaan Anda bermasalah. Oke, sekarang kita bicara keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium adalah aspek krusial untuk melindungi kesehatan dan keselamatan semua orang yang bekerja di lingkungan laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium menyangkut semua unsur, yaitu peneliti atau manusianya atau praktikannya dan objek peralatan dan ruang praktikum. Adapun tujuan penerapan keselamatan kerja sebagai berikut. Yang pertama, melindungi praktikan khususnya dan menjamin keselamatan setiap orang yang berada di laboratorium. Yang B, menjamin sumber-sumber produksi dan peralatan praktikum di laboratorium. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi kecelakaan di laboratorium supaya tetap terjaga, terawat, dan aman. Yang keempat, memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, ini utamanya ya. Oke, terus kemudian tindakan-tindakan di laboratorium untuk menjaga keselamatan kerja adalah bagaimana? Yang pertama, bersikap hati-hati pada saat melakukan percobaan. Perlakuan terhadap alat harus diperhatikan. Berhati-hati terhadap bahan kimia. Berhati-hati terhadap sumber tegangan listrik. Jangan sampai Anda kesetrum. Ya, penelitian Anda berhasil, tapi Anda mati karena kesetrum. Kan gak lucu ya. Berhati-hati jika menggunakan pembakar api dalam percobaan, jangan bermain api, bisa terbakar kan. Nah, makanya harus hati-hati. Memahami simbol-simbol tanda bahaya. Nah, ini penting ya. Nah, simbol apa saja ini? Antara lain aja ada simbol bahaya, bahan-bahan keracun, simbol bahaya lingkungan, simbol bahan perkarat, simbol bahan mudah meledak, simbol bahan mudah terbakar, dan sebagainya. Ini saya memiliki beberapa simbol di sini ya, yang familiar dalam kehidupan kita di sehari-hari di laboratorium. Yang pertama adalah bahan mudah terbakar, simbolnya seperti ini. Kemudian ada bahan beracun. Nah, ini kayak tengkorak, menakutkan ya. Nah, mematikan bahan beracun. Ini ada oksidator, simbolnya seperti ini. Pengoksidasi berarti ini ya. Kemudian ada tanda silang hitam, itu berbahaya atau pengiritasi ya. Kemudian seperti ini, simbolnya itu bahan mudah meledak. Kemudian kalau simbolnya seperti ini itu bahaya lingkungan. Ada juga korosif, ini simbolnya. Bahaya biologis, simbolnya seperti ini. Kalau seperti ini sudah sangat familiar kita ya. Misalkan kemarin itu ya, pengeboman situs nuklir Iran oleh Amerika, masih banyak tanda ini seperti ini di situ ya. Bahaya radiasi bahan radioaktif, bahan nuklir ya. Oke. Alat-alat keselamatan kerja di laboratorium ini penting. Yang pertama, peralatan pelindung diri (PPD). Ada kacamata pelindung, sarung tangan lab, ya, jas lab, kacamata pelindung ini supaya Anda tidak kelilipan ya, bahaya nanti, apalagi banyak misalnya kelilipan air keras, wah bahaya. Makanya perlu ada bahan pelindung, kacamata pelindung ya. Terus ada masker atau respirator, ini filter khusus ya, misalnya kita
di laboratorium bisa aja menghirup gas-gas yang berbahaya, perlu pakai masker, ada pelindung telinga, siapa tahu ada suara yang sangat bising memekakkan telinga, ya, perlu pelindung telinga supaya telinga kita ya tetap terjaga awet gitu ya, tidak rusak. Nah, terus yang kedua pemadam kebakaran perlu ya, nah, biasanya pakai pemadam kebakaran. Nah, ini biasanya pakai pemadam kebakaran yang portable itu ya. Terus ada eye washer, itu pembersih mata. Ada water shower, ini safety shower. Nah, ada kotak P3K, ada peralatan pembersih seperti itu. Basic is very easy and fun. Semoga bermanfaat.